Selamat sore guys. Hari ini gua ingin mereview tentang ular piaraan gua, yaitu ular pucuk ini. Yaitu Ahaetulla mycterizen atau Prasina. Yang kebetulan yang ada di depan gue ini adalah Ahaetulla mycterizen. Untuk ular pucuk ini adalah ular hijau yang hidupnya di daerah pepohonan, aktif di siang hari dan di sore hari seperti ini. Ketika malam dia tidak aktif ya guys, dia tidur. Jadi dia itu aktif itu di siang hari dan di sore hari seperti ini. Ular ini kerap ditemukan di pepohonan yang tinggi dan terkadang juga ada yang ditemukan di pohon yang agak rendah, seperti di pohon-pohon kecil gitu. Kadang ditemukan juga di tanaman dekat rumah kita. Habitat dari ular pucuk ini itu di daerah permukiman, di perkebunan, di taman, di pepohonan, dan juga di semak-semak ranting-ranting pepohonan. Kerap hidupnya di seperti itu. Makanan dari ular pucuk ini adalah cicak, kadal, dan reptil kecil lainnya, maupun tikus juga. Tikus kecil juga dia memangsa tikus kecil juga. Dia juga memangsa tikus kecil. Terkadang kita melihat dia memangsa kadal kalau ketika dia di pohon. Dan terkadang juga dia juga bisa memangsa burung ya guys. Karena mulut dari ular pucuk ini segitiga bentuknya dan lebar, dan dia bisa lebar mulut dia ini. Untuk ular pucuk ini itu adalah ular berbisa menengah, bukan ular berbisa yang tinggi ya, seperti ular albolabris dan insularis yang berekor merah. Ular ini cocok dijadikan hewan peliharaan di rumah ya. Kerap ular ini sudah dijadikan hewan peliharaan di rumah yang eksotik dan berwarna hijau yang cakep ini, dan dia ini dinamakan ular pucuk. Dengan segi bentuk, ular pucuk ini mirip dengan daun ya. Kalau kata aku bilang warnanya dia ini, dan ini mirip dengan tali berwarna hijau. Bentuk yang sangat panjang dan mulut yang sangat runcing memudahkan dia ini bisa bermenyamar di ranting-ranting pepohonan di dedaunan. Kadang ular ini ditemukan ada yang berbeda spesies, berbeda motif ya. Ada yang motifnya oranye, kuning, maupun hijau tua, hijau muda, maupun biru. Itulah yang namanya adalah morph atau hypo, kelainan genetik. Ada juga yang kita menemukan putih, matanya hitam. Ada juga yang kita menemukan warna putih, matanya merah. Nah, yang matanya hitam itu leukistik. Kalau yang matanya merah itu albino. Seperti itu. Dan kalau matanya normal, badannya putih, itu adalah disebut dengan albino timin. Kalau T+ matanya juga merah. Seperti itu. Dan karakter ular ini itu sangat agresif, di mana dia akan menyerang ketika merasa terancam ataupun merasa terdesak, ataupun kita melakukan gerakan yang secara mendadak dan membuat dia menjadi takut seperti ini. Tuh. Oh. Tuh guys. Dia akan menyerang. Nah, bila tersudut ini dia akan menyerang seperti ini nih. Tuh. Gimana nggak galak coba? Galak kan nih ular ini. Tuh. Tapi tenang aja guys, ular ini tuh tidak berbisa ya guys. Maksudnya ular ini memiliki bisa tapi tidak mematikan, hanya menyebabkan gatal saja. Seperti itu. Tuh. Bila diprovokasi juga dia akan seperti ini. Apalagi kalau menggigit ya guys, kena tangan. Tapi tenang aja, ular ini sangat tidak berbisa dan tidak mematikan. Beda dengan insularis atau albolabris seperti itu. Tuh, menggigit kah? Ini menandakan bahwa ular pucuk ini sehat ya, kalau dia galak seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi aku nggak mau lama-lama, nanti ularnya stres. Oh ya, satu lagi.
bila kalian mau memelihara ular pucuk, kalian harus menyiapkan kandang yang cukup luas. Tapi tergantung dengan ukurannya ular pucuknya juga. Karena saya kan masih kecil, jadi saya pakai aquarium gag saja yang ukurannya 60 sentian, kurang lebih seperti itu, dan tingginya itu di atas dari 60, bisa 65, 62, agar dia bisa memudahkan dia untuk bergerak-gerak atau memanjat atas juga. Dan jangan lupa dikasihkan ranting pepohonan dan juga water disk agar dia bisa minum dan bisa memanjat. Untuk pakan yang dikasih oleh dia itu 5 hari sekali, cukup 5 hari sekali. Jadi dia nggak bisa makan terlalu banyak ya guys. Dan perawatannya juga cukup mudah, juga cukup tidak membuang-buang waktu dan tidak memakan waktu juga. Cukup seperti itu aja untuk pemeliharannya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.